Ini kitab suci? Menurut Bapak ini kitab suci? Iya. Oke. Saya tanya, itu tulisan tadi diawali dengan kata kira-kira. Kira-kira itu pernyataan Tuhan atau pernyataan manusia itu? Kalau ada kata kira-kira. Kira-kira ini pernyataan manusia. Ini saya tanyakan, itu kira-kira jam 3 katanya kan? Berarti jam 3 pas atau setengah 3 atau jam 4 atau jam? Kalau menurut saya ini karang-karangan ini. Oke, sudah clear ya? Karena ini ada kata kira-kira. Oke. Ini kan karangan kita manusia. Oke. Itu adalah video dari Ipung Atria. Dia mengatakan katanya mualaf ini adalah mualaf yang sangat-sangat cerdas yang berasal dari NTT. Dari beberapa statement-statement yang kita lihat ya. Apakah dia itu termasuk orang yang cerdas kalau di dalam kekristenan? Kalau kita lihat ya, tidak ada kecerdasan sama sekali dalam statement-statement dari seorang mualaf ini. Karena dia cuma bisa iya berarti bukan Tuhan. Berarti ini ketika opininya diarahkan. Kalau dia cerdas, dia bisa menganalisa statement-statement dari Ipung Atria ini. Tapi faktanya dia tidak bisa menganalisa, dia tidak bisa mengcounter, dia tidak bisa berpikir kritis. Mereka akan kita lihat ayat-ayat yang disampaikan oleh Ipung Atria. Yang pertama adalah dalam Matius 27 ayat yang 46. Saya akan membacakannya di sini. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli Eli lama sabaktani, artinya Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Nah, di sini Ipung mengatakan bahwa kata kira-kira di sini, kata kira-kira di situ menunjukkan bahwa tidak adanya sebuah kepastian. Kok firman Tuhan gak ada kepastiannya? Masa Allah mengatakan kira-kira? Kalau dia mengatakan kira-kira, berarti dia bukan Allah. Ini menurut Ipung Atria, ini sudah kecerdasan yang luar biasa yang dia miliki. Sehingga ketika dia menyampaikan ini pada si mualaf ini, kemudian dia juga bilang, iya ya, kok kira-kira? Oh iya ya, berarti dia bukan Tuhan dong. Hanya sebatas itu aja kecerdasan mualaf yang ngakunya paling cerdas di NTT ini. Nah, kata kira-kira ini dipakai oleh Matius. Kita tahu ya, kitab Matius itu ditulis oleh murid Yesus. Murid Yesus menulis tentang Yesus. Menuliskan tentang sejarah hidup Yesus. Dan ini kalau kita lihat, berarti penulis ini siapa? Penulis ini Matius. Tapi Matius memakai bahasanya. Yang mana dia adalah seorang yang manusia yang tidak bisa memastikan ini jam berapa pastinya. Makanya kenapa dia mengatakan kira-kira jam 3 berserulah Yesus. Nah, di sini jelas Matius menuliskan tulisannya ini, mencatat sejarahnya ini, apakah salah? Loh, tidak dong. Dalam pelaporan, dalam pencatatan sebuah peristiwa, kata kira-kira sah-sah aja. Kenapa? Karena ini kan menunjukkan waktu, jam, begitu loh. Kan nggak mungkin dia tulis 245, 246, loh, nggak perlu gitu loh. Tapi apakah teks ini kemudian mengubah sejarah bahwa Yesus tidak disalibkan? Ya enggak gitu loh. Yesus disalibkan, itu no debat. Bahkan dalam pelaporan ini bahwa Yesus pada waktu itu mati disalibkan. Kalau ada kitab yang mengatakan bahwa Yesus tidak disalibkan, itu namanya mengubah sejarah. Tapi kalau kata kira-kira, itu tidak mengubah sejarah sama sekali. Itu menunjukkan waktu. Dan kok bisa Tuhan kok pakai kata kira-kira? Ingat ya, teks ini adalah tulisan dari Matius. Tapi kenapa teksnya Matius, tulisan Matius kok bisa menjadi firman Tuhan? Ya, karena Tuhan berbicara melalui tulisan Matius ini untuk menyampaikan bahwa Yesus sang anak Allah itu mati disalib untuk menebus dosa manusia. Ini yang penting yang kita harus tahu. Kalau kamu cerdas, Pung, kalau kamu cerdas, temanmu juga cerdas, gak mungkin ada statement seperti itu. Kata kira-kira kok itu kemudian kamu persoalkan dan mengatakan bahwa berarti dia bukan Tuhan. Ketuhanan Yesus, ketuhanan Allah gak bisa ditentang dengan kata kira-kira ini. Gak bisa dong. Yang selanjutnya adalah berkaitan dengan kata Eli Eli lama sabaktani.
Kemudian kamu mengatakan bahwa dia bukan Tuhan tuh. Kenapa kalau Tuhan dia berdoa kepada Tuhan mengatakan Eli Eli, tolong aku, selamatkan aku. Masa Tuhan minta pertolongan dan penyelamatan? Nah ini nih, sekali lagi Pung, kalau Anda cerdas, kamu akan berpikir dengan baik kenapa kok sampai Yesus mengatakan Eli Eli lama sabachthani. Nah ini sebenarnya penggenapan dari statement Daud ketika ada dalam kesesakan. Coba kita lihat ya dalam ayat Alkitab ya. Baca Alkitab itu harus luas, harus paham keseluruhan. Jangan memahami hanya sepenggal-sepenggal. Mazmur 22 ayat yang pertama. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Rusa di kala fajar, Mazmur Daud, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Daud dia merasa bahwa Tuhan, saya minta pertolongan kok Tuhan nggak tolong begitu. Nah kenapa Yesus kok sampai dia mengatakan Eli Eli lama sabachthani? Kenapa harus dia mengatakan ayat ini? Padahal dia kan Tuhan. Gini, tujuan visi Yesus untuk datang ke dunia itu untuk disalibkan kan. Nah, ketika Yesus salibkan, apakah karena itu dosanya Yesus atau bukan? Pertanyaannya. Jelas bukan. Itu namanya substitusi, penggantian. Yesus menggantikan manusia yang berdosa. Kita yang harusnya disalib, tapi Yesus menggantikan kita. Itulah kenapa ketika dia disalib, statement yang keluar dari mulut manusia itu harusnya Eli Eli lama sabachthani. Kenapa engkau Allah meninggalkan aku? Karena aku berdosa begitu. Itu sebenarnya manusia yang harus mengungkapkan itu, bukan Yesus. Karena Yesus tidak berdosa kemudian dijadikan berdosa karena dosa kita yang ditanggungnya. Ini statement ini seharusnya Ipung kok malu gitu. Harusnya kamu merasa oh iya sayang, harusnya orang berdosa ini saya yang harusnya disalib. Tapi kenapa Yesus harus disalib? Karena menggantikan dosaku. Apalagi si mualaf itu gitu loh, yang katanya cerdas. Harusnya paham betul dengan konteks ini. Nah pertanyaannya, loh kalau dia Tuhan, kenapa dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri? Begitu loh. Sekarang saya ajak melihat kita dalam Matius 16 ayat 23 ya. Maka Yesus berpaling dan berkata pada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Di sini kasusnya adalah ketika Petrus dia melarang Yesus. Ketika Yesus mengatakan bahwa anak manusia harus ditangkap, disalibkan, mati. Dan kemudian Petrus mengatakan kepada Yesus, "Jangan Tuhan, kiranya menjauh itu. Kalau engkau tidak sekali-sekali akan mati, tidak akan menimpa engkau," kata Petrus. Tapi Yesus mengatakan apa? "Enyah engkau iblis, kau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah." Kenapa? Dalam pikiran Allah, Allah mau, ini anakku yang aku mau korbankan di kayu salib untuk menyelamatkan manusia. Jadi Yesus tujuan utamanya memang untuk datang ke dunia adalah untuk menjadi korban di kayu salib. Lah kok Ipung mengatakan, masa Yesus nggak bisa menyelamatkan dirinya sendiri? Loh, kalau dia menyelamatkan diri sendiri, bagaimana dia bisa menebus? Bagaimana dia bisa menyelamatkan manusia? Ipung, dalam pikiranmu itu adalah pikiran iblis, bukan pikiran dari Allah. Karena yang dipikirkan Allah adalah keselamatan manusia, bukan keselamatan dirinya sendiri, begitu loh. Makanya Yesus ngapain dia menyelamatkan diri? Dia kalau mau menyelamatkan diri dari kayu salib bisa nggak? Bisa lah, Lazarus mati aja dibangkitkan. Orang dia berjalan di atas air, masa cuman menyelamatkan dari kayu salib nggak bisa? Bisa. Tapi dia tidak mau. Kenapa? Kita akan lihat dalam teks yang lainnya. Dalam Matius 26 ayat 42 dikatakan, lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu." Yesus bisa nggak? Bisa. Tapi dikatakan apa? Bahwa jadilah kehendakmu. Yesus harus minum cawan. Cawan itu penderitaan di kayu salib itu. Kalau penderitaan ini bisa berlalu, biarlah berlalu. Tapi kan saya nggak mau kehendakku, tapi kehendak Bapa yang harus terjadi. Makanya Yesus nggak mau menyelamatkan diri. Beda ya, beda.
Jadi logika tuh dipakai gini. Beda antara orang yang tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri dengan orang yang tidak mau menyelamatkan dirinya sendiri. Beda ya. Nah, kalau Yesus, dia adalah Tuhan, dia mau menyelamatkan diri dari kayu salib, dia bisa, absolutely, 100.000% dia bisa menyelamatkan diri. Tapi dia tidak mau menyelamatkan diri. Kenapa? Why? Karena dia mau mengorbankan dirinya untuk keselamatan umat manusia. Itu loh. Makanya kenapa di sini katakan jadilah kehendakmu Bapa. Karena memang inilah kehendaknya Bapa. Setan tidak mau ini terjadi, makanya dia cegah dengan beberapa hal. Tapi Yesus tetap konsisten pada jalurnya, yaitu kehendak Allah saja yang jadi. Kenapa? Karena kalau dia tidak disalibkan, bagaimana kamu tahu Yesus akan bangkit? Sekarang logikanya gini, gimana caranya supaya kita tahu bahwa Yesus itu akan bangkit? Dia Tuhan dan dia bangkit dari kematian. Caranya gimana supaya kita tahu? Ya logikanya aja gimana? Coba berpikir. Ya harus mati. Bagaimana orang mau mengalahkan maut kalau dia tidak mati duluan? Dia harus mati, kemudian dia bangkit dari kematian, baru dia mengalahkan maut. Ini bedanya. Yesus Tuhan. Kenapa? Karena maut tidak berkuasa atasnya. Itulah makanya dijelaskan dalam ini di ayat 1 Korintus 15 ayat 55 dikatakan. Ayat 54 dulu saya baca ya. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangannya. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sangatmu? Yesus telah mengalahkan maut. Jadi maut sudah tidak berdaya lagi karena Yesuslah yang mengalahkan maut. Jadi ini rangkaian ini penting ya. Kamu harus pahami ini, Pung. Dalam perjanjian lama dinubuatkan bahwa sang anak manusia akan menderita, mati, dan akan dibangkitkan dari kematian. Jadi Yesus itu ketika lahir, dia pasti akan menderita di kayu salib, mati, kemudian pada hari yang ketiga dia bangkit dari kematian itu. Nah, puncak kebangkitan inilah menunjukkan bahwa Yesus mengalahkan maut. Ini penggenapan nubuatan dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Bahwa keturunan dari perempuan akan meremukkan keturunan dari si ular itu. Nah, tergenapilah semuanya. Itulah kenapa Yesus mengatakan juga dalam Yohanes 11 ayat 25, dikatakan seperti ini. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Terima kasih, itu saja. Mudah-mudahan iman kita pada jalur yang benar ya. Dalam jalur yang benar, dalam jalan kebenaran, jalan hidup yang benar di dalam Kristus Tuhan. Luis Prasetyo sini, God be with you all.